Teman kecil, yakinlah, aku tidak akan pernah melepaskan klan mimpi buruk. Dihadapkan dengan pengingat Qin Yichen, Yunyao mengangguk, dan menjadi jelas bahwa setelah mengetahui identitas Yun Kuan, dia mungkin adalah orang yang telah mengirim kekuatan besar untuk menyelidiki kuil Yun secara menyeluruh. Melihat ini, mata Qin Yichen memancarkan ekspresi yang tidak terduga. Sikap galak seperti itu sepertinya tidak sekonservatif rumor. Teman kecil dan Rai Elder datang dari Rai Divine City, tapi ada apa? Lebih baik beristirahat selama beberapa hari di klan saya. Izinkan kami juga berterima kasih. Setelah pertukaran biasa, Yun Yao juga melempar ranting zaitun, kata Tao. Dia telah mendengar banyak tentang perbuatan Qin Yichen. Meskipun pria ini pembuat onar, dia pasti orang yang menghargai emosi, menghargai persahabatan. Jika dia bisa bergaul dengannya, untuk keluarga Yunling, itu pasti hal yang luar biasa. Saya takut mengecewakan kebaikan Patriark Yun. Kami akan mengunjungi keluarga Kekaisaran Kabut Air di sini. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk tinggal di sini terlalu lama. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Keluarga Kekaisaran Kabut Air? Mendengar ini, Yun Yao sedikit ragu-ragu, bahkan jika dia tertawa, betapa cerdiknya keluargaku harus menyerahkan penatua tamu ke keluarga Kekaisaran Kabut Air. Teman kecil Qin, jika tidak, bagaimana kalau menggunakan transmission array keluargaku? Sepanjang jalan, mereka juga bisa saling menjaga. Ini, ya, terima kasih banyak. Patriark Yun. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, tapi tetap mengangguk berjanji. Meskipun mereka memiliki peta yang mengarah ke keluarga Kekaisaran Kabut Air, meskipun mereka berjalan cepat, mereka pasti tidak dapat dibandingkan dengan arai transmisi ras puncak. Jika mereka bisa bepergian dengan keluarga Yunling, kecepatan mereka seharusnya jauh lebih cepat. Juga minta teman kecilku untuk beristirahat di sini selama 2 hari. Aku akan segera meminta seseorang untuk menyiapkan perbekalan penatua tamu, dan aku bisa pergi setelah 3 hari. Yun Yao juga berkata dengan ringan sambil tersenyum. Pada hari-hari ini, Qin Yichen dan Lei Yunyu sementara beristirahat di kota Yunling. Tetapi bukannya berkeliaran, mereka diam-diam tinggal di istana untuk mundur. Di antara Yunling, meskipun banyak yang mungkin ingin mengenal Qin Yichen, tidak ada seorang pun kecuali Yunyin dan Yunjun yang mengganggu mereka. Di bawah meditasi seperti itu, dalam waktu singkat, waktu 3 hari telah berlalu, dan Qin Yichen 2 orang, dalam perjalanan seperti itu, juga menikmati perawatan puncak yang langka. Pada hari ini, Yun Yao juga membawa Qin Yichen 2 orang ke arai transmisi di sebelah lapangan Jizu. Setelah beberapa hari, pemandangan mengerikan di alun-alun leluhur telah dipulihkan dan dikembalikan ke atmosfer sebelumnya. Tetapi bau darah yang kuat masih menembus altar. Pertempuran kanibalisme mungkin akan mendukakan klan Yunling untuk waktu yang lama. Saat ini, sebelum arai transmisi, sudah ada grup yang terdiri dari sekitar 50 orang. Di depan tim, penanggung jawab pendamping adalah Tetua Yunca. Teman kecil Qin, saat bertemu Qin Yichen, Penatua Yunca dan pembangkit tenaga listrik lainnya sedikit memberi hormat kepadanya, berteriak dengan hormat. Tidak ada rak raksasa puncak sama sekali, karena dia juga tahu bahwa kekuatan yang terakhir tidak lebih lemah darinya sama sekali, dan statusnya lebih dari itu. Itu pantas mendapatkan 30% dari rasa hormat Yun Yao. Aku telah melihatmu tetua. Qin Yichen juga tidak bangga melengkungkan tangannya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Oke, siap berangkat. Setelah beberapa kesopanan, Yun Yao juga mengangguk, berkata, teman kecil Qin, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, ingatlah untuk datang ke keluarga saya untuk bermain. Keluarga Yunling, Anda selalu diterima. Ah, Qin Yichen mengangguk. Segera menepuk kepala kecil Yunyin, dan berkata, kamu juga harus berkumpul, tenang, dan berlatih dengan baik. Saya tidak bisa muncul di depan Anda kapan saja ketika Anda dalam bahaya. Menghadapi nasihat Qin Yichen, Yunyin dengan tegas mengangguk. Setelah 2 bahaya ini, dia juga menyadari pentingnya kekuatan. Terlebih lagi, dia bukan lagi gadis kecil yang lugu. Setelah pengungkapan Yun Kuan, dia juga tahu bahwa dia telah membawa klan yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Yunling. Mengharapkan, agar klan yang tak terhitung jumlahnya tidak kecewa lagi, dia harus berlatih keras. Saat kata-kata Yun Yao jatuh, tim yang membayar penatua tamu ke keluarga Kekaisaran Kabut Air juga memasuki arai transmisi satu demi satu. Pada akhirnya, Qin Yichen dan Lei Yunyu mengikuti Yunca dan masuk. Hai, saat sinar cahaya arai transmisi melonjak ke langit, banyak siluet di dalamnya menghilang. Kakak, lain kali kamu bertemu, Yunyin pasti akan membuatmu terkejut. Melihat arai transmisi yang kosong, Yunyin mengepalkan tangannya rat-rat, dan bergumam diam-diam di dalam hatinya. Keluarga Yunling telah mewarisi hampir ratusan ribu tahun di daerah ini. Alasan mengapa mereka dapat mempertahankan status ini begitu lama adalah selain perilaku mereka yang biasa-biasa saja. Ada alasan penting, yaitu memenangkan kepercayaan dari dinasti Suiwu. Dalam kurun waktu yang lama ini, klan Yunling juga mengalami masa koneksi yang tidak memadai. Namun,
mungkin karena sikap hormat mereka terhadap penatua tamu yang tidak pernah berhenti selama 10.000 tahun. Dinasti Suiwu telah melindungi mereka selama 100 tahun. Sampai pembangkit tenaga listrik teratas muncul di klan mereka lagi. Setelah itu, keluarga Yunling juga mengingat kebaikan keluarga Kekaisaran Kabut Air. Untuk tetua tamu ini, berinisiatif mengubah dari 50 tahun menjadi 1 tahun. Setelah 10.000 tahun penatua tamu tanpa gangguan, keluarga Yunling juga memiliki jalan pintas ke keluarga Kekaisaran Kabut Air. Qin teman kecil, kita akan pergi ke keluarga Kekaisaran Kabut Air setelah 2 susunan transmisi lagi. Setelah keluar dari arai transmisi, tim komandan terampil Yunca bergegas ke arai transmisi lain, juga menghadap Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum. Sangat cepat. Mendengar ini, Qin Yichen juga sedikit terpana. Meskipun mereka berada di area yang sama, keluarga Kekaisaran Kabut Air memiliki jarak yang sangat jauh dari keluarga Yunling. Bahkan jika raksasa puncak mencoba yang terbaik untuk berangkat, mungkin perlu setidaknya 10 hari. Setengah bulan. Menurut Yunca, mereka hanya perlu melewati total 3 arai transmisi untuk mencapai keluarga Kekaisaran Kabut Air, yang jauh lebih cepat dari perkiraan Qin Yichen. Nah, setelah arai transmisi berikutnya, kita perlu mengejar 1 hari, dan kemudian kita bisa memasuki arai transmisi terakhir. Melihat keterkejutan Qin Yichen, Yunca juga berkata sambil tersenyum. Setelah istirahat sebentar, tim telah memasuki arai transmisi berikutnya dengan tertib, dan Qin Yichen mengikuti mereka. Setelah sinar cahaya arai transmisi menghilang, mereka sekali lagi melintasi batas beberapa ras dan tiba di kota yang ramai. Qin teman kecil, mari kita istirahat di kota dan menunggu malam sebelum kita berangkat. Namun, setelah tiba di sini, Yunca tidak terburu-buru, melainkan berbisik kepada Qin Yichen. Yang lebih mengejutkan bagi Qin Yichen adalah bahwa tim di belakang mereka tidak tahu kapan jubah Yunling diganti. Yunca juga berpura-pura tidak mengenal mereka, dan berbicara dengan Qin Yichen. Langsung meninggalkan arai transmisi.